God is good all the time. Oke, terima kasih. Semuanya anak sudah di sini ya? Oke, semuanya duduk ya. Kita akan mendengarkan cerita yang sangat indah pada sahabat ini. Yuk. Semuanya lipat tangannya ya, duduk baik, mulutnya ditutup ya, kunci dulu ya. Nah, judulnya pada sahabat ini yaitu apa? Waktu untuk berdoa ya, yaitu bahan bacanya dari Matius 1 ayat 35 dan Lukas 5 ayat 16. Nah, kakak mau tanya nih ya, siapa yang suka berdoa? Yuk, anak-anak ada nggak suka berdoa? Semua ternyata suka berdoa ya. Nah, ya di sini dikatakan bahwa berdoa itu ngapain? Berbicara kepada Tuhan ya, berbicara kepada Tuhan seperti kamu berbicara dengan sahabatmu. Bahkan ini lebih loh ya. Ketika berbicara dengan orang tua misalkan, boleh nggak main-main? Boleh nggak main-main? Satu bicara kepada orang tua. Tidak ya, tidak boleh main-main ya. Nah, jadi tidak boleh main-main ketika berbicara dengan orang tua kita, apalagi dengan Tuhan ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang kuasa doa. Yaitu yang pertama siapa? Ini adalah gambarnya siapa ini? Gambar Nabi Elia. Jadi di sini Nabi Elia ini berdoa untuk anak dari seorang janda di Sarfat ya. Jadi anaknya ini sudah mati, sudah meninggal ya. Tapi pada saat itu Nabi Elia mendoakan anak dari janda tersebut sehingga boleh hidup kembali. Luar biasa ya. Ya. Lalu berikutnya adalah ini siapa nih dalam gua singa ini siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak siapa? Daniel ya. Daniel juga ketika dia berada di lubang singa ya, dan dia berdoa loh, ya, dan dia berdoa sehingga pada saat itu seharusnya nih ketika kita sekarang masuk dalam kandang singa gimana kira-kira, diterkam nggak? Terkam ya kan? Pasti kita sudah dimakan langsungnya. Tapi saat itu Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, dia tidak dimakan oleh singa tersebut ya, dia tidak dimakan loh. Karena apa? Pada saat itu Daniel berdoa ya. Ada juga selain ada Daniel, ada juga Elisa ya. Nabi Elisa juga berdoa dikatakan di sana untuk melihat pasukan malaikat berkuda yang melindungi yaitu mereka pada saat itu. Nah, selain tadi ada Elia yang mendoakan anak janda di Sarfat, ada juga rupanya Petrus ya. Petrus mendoakan siapa kira-kira? Najwa, kira-kira mendoakan siapa? Petrus juga mendoakan Dorcas ya. Dorcas ini adalah seorang wanita yang sangat baik ya, yang sangat baik, suka menolong, suka memberi bantuan ya. Pada saat itu Petrus mendoakannya, dia sudah meninggal juga ya. Ternyata melalui kuasa doa dari Petrus, Dorcas hidup kembali ya. Dikatakan di sana juga Yesus pun tetap berdoa ya. Yesus Tuhan sendiri ya. Yesus juga berdoa, membutuhkan waktu untuk berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan ya. Dikatakan dia banyak menghabiskan waktu Yesus untuk berdoa bersama Tuhan ya. Jadi dia mengambil waktunya untuk sendiri, dia berdoa. Nah, di pagi hari juga Yesus berdoa katanya. Bahkan katakan setelah seharian Yesus melakukan pelayanan ya, menyembuhkan banyak orang, Yesus juga masih memberikan waktu untuk berdoa ya. Lalu ada juga dikatakan di sini ya, bahwa dengan berdoa Yesus memberikan memperoleh kekuatan dan Yesus melaksanakan tugas-tugasnya oleh karena kuasa doa. Yuk ya, jadi ini apa sih pesannya bagi kita? Apa pesannya bagi kita? Kapan kita berdoa? Kalau ini ke gereja berdoa nggak? Berdoa ya, kita ke gereja berdoa. Kalau kita lihat posisi kalau misalnya kita berdoa ngapain? Boleh nggak berdoa sama ngobrol-ngobrol?
Enggak, betul. Betul ya. Kakak lihat ya, ibu lihat ya. Ketika berdoa nggak boleh ngobrol-ngobrol, ya nggak boleh coret-coret temennya, ya. Ini ketika kita datang ke gereja untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Tadi seperti dikatakan, ketika kita berbicara kepada orang tua aja harus sopan, apalagi ketika kita berhubungan berkomunikasi dengan Tuhan, harus sopan. Yuk, nih, apa sih pelajarannya? Kita harus banyak berdoa agar kita tetap terhubung dengan Bapa yang di surga, yang adalah sumber kekuatan kita. ya. Jadi kita harus Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat dan berdoa di sana. Oke, terima kasih ya. Kita akan menyanyikan lagu tema kita,